selesai ujiannya? Sudah Bu, alhamdulillah tadi terakhir kita sesi foto. Ya mudahan hasilnya sesuai yang kita harapkan. Amin, amin ya. Ibu ini saya minta waktunya bisa. Boleh. Kebetulan tugas kita TGP Angkatan 7 pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Iya. Kita ditugaskan untuk mewawancari kepala sekolah Ibu. Oh, gitu. Iya Bu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Boleh. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Identifikasinya ya pertama kita harus bisa bedakan mana sih yang namanya bujukan moral, mana sih yang dilema etika. Ibu sekarang suka salah-salah ngomong. Ya, Dilema etika ya. Kalau dilema etika ini kan misalnya ada dua kubu ya. Kalau yang namanya etika itu kita anggap saja baik, berarti dilemanya adalah antara yang baik dengan yang baik gitu ya. Dua-duanya memiliki kepentingan. Kita harus menentukan salah satu dari yang terbaik gitu ya. Itu dilema etika. Sedangkan dilema apa tadi? Bujukan moral ini adalah dilema di mana ini ada dua kubu. Yang pertama adalah kubu yang benar, yang satu lagi ada yang salah, adalah yang salah. Yang benar dengan yang salah. Bagaimana kita bisa menentukan, memutuskan yang ini? Apakah kita harus berpihak kepada yang benar atau berpihak kepada yang salah? Itu adalah tugas kita. Jadi kalau ditanya mengidentifikasi, jadi kalau ditanya berat ringannya, tentu dilema etika itu lebih berat karena kita harus menentukan yang benar dengan yang benar. Tapi kalau dilema bujukan moral itu lebih gampang karena kita tahu jelas ya Bu ya. Sangat jelas. Tentunya sedapat mungkin kita berpihak kepada yang benar. Dan Ibu, pertanyaan saya selanjutnya Ibu ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, di sekolah kita ya Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Nah ini susah nih. Kita harus menentukan yang benar dari yang paling benar dari yang benar. Kan susah Mbak. Dua-duanya benar. Harus dua-duanya dipilih kan ya. Untuk menentukan hal ini saya tidak mungkin bisa menentukan sendiri. Karena kebetulan saya punya tim ya, saya libatkan tim saya untuk memecahkan masalah dari orang-orang yang kita percaya. Ya, saling kerjasama ya. Iya, kita laksanakan kemudian hasilnya itu. Karena keputusannya untuk bersama ya Bu. Sama. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya ya Ibu ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya. Ya, yang pertama kita harus cari informasi sebanyak-banyaknya tentang permasalahan yang ada. Kita gali informasi, fakta-fakta, ya, digali sampai benar-benar ada kejelasan tentang permasalahan tersebut, gitu kan. Kemudian kalau sudah seperti itu maka kita libatkan pihak-pihak yang terkait di dalamnya, ya. Masalah ini yang berkaitan dengan ini mana saja sih, siapa saja. Kalau guru ya kita libatkan guru ya. Kalau orang tua murid ya kita panggil orang tua murid dalam perwakilan atau komite gitu ya. Kita jaring fakta-fakta dan sampai sudah dapat kita libat, kita tanya kira-kira kalau permasalahannya seperti ini solusinya gimana ya. Kemudian cara komite kira-kira kalau permasalahan kayak gini solusinya gimana, dulu solusinya gimana.
kemudian solusi, kemudian kita dapatkan hasilnya, kita bukan kita rumuskan, kita ambil kesimpulan, kemudian kita jadikan sebagai wujud dari pemecahan masalah gitu. Jadi pemecahan masalah itu bukan hanya dari saya, tapi kepada orang-orang yang terlibat, kita minta masukannya bagaimana gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Ibu. Berikutnya Ya adalah udah. Berikutnya adalah pertanyaannya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yaitu tadi ya. Jadi yang saya anggap efektif untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dilema etika adalah kita libatkan semua unsur-unsur yang terkait di dalamnya. Gitu, kita libatkan untuk kemudian kita ambil keputusan yang tepat sehingga ini sudah bisa sudah bisa mewakili solusi dari pemecahan masalah, sehingga diharapkan solusi-solusi yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan ini bisa diterima oleh semua pihak. Tapi jangan salah, yang namanya keputusan, sekali lagi saya sampaikan, tidak bisa mengakomodir semua keinginan. Pasti dalam hal ini ada saja yang merasa dirugikan. Ya nggak apa-apa, memang namanya keputusan itu tidak bisa menyenangkan semua orang. Pertanyaan berikutnya Ibu, ini banyak sekali nih. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangannya itu, tantangannya gini ya Mbak. Sebenarnya tantangannya lebih kepada mereka mau nggak sih menerima keputusan yang kita buat. Jangan salah loh, namanya dilema etika ini itu adalah kasus yang benar lawan yang benar, benar dengan benar. Ya, kita harus menentukan mana yang paling benar dari kedua-dua yang benar, begitu kan ya. Untuk itu sebelum kita mengambil keputusan, kita harus meyakinkan kira-kira bisa nggak diterima keputusan kita ini, gitu ya. Iya, bisa nggak diterima keputusan yang kita ambil ini, sehingga itu nggak mudah, gitu ya. Makanya saya bilang kita selalu pada saat pengambilan keputusan, usahakan itu bukan keputusan sepihak, kita libatkan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Itu pun belum tentu diterima. Nggak apa-apa, memang yang berulang-ulang saya sampaikan, yang namanya keputusan itu belum bisa mengakomodir semua pihak, belum tentu bisa diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu kita harus bisa berusaha meyakinkan kepada mereka bahwa inilah yang terbaik kita lakukan, sehingga mereka dengan sukarela, dengan ikhlas akan melakukan hasil keputusan tersebut. Sekali pertanyaan jawabannya ya Ibu. Oke, ya, dan sedikit lagi Bu pertanyaannya nih. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah waktunya menyelesaikan tempat, terus bagaimana prosedurnya nih? Kita punya jadwal enggak sih, enggak ya Bu ya. Tapi diingat lagi bahwa yang namanya kasus itu kan ada yang berat, ada yang ringan. Kalau yang ringan mungkin bisa langsung kita cari solusinya ya. Tapi kalau kasus yang berat tentunya ya memang perlu waktu. Gitu. Sekali lagi bahwa saya itu tidak pernah dalam mengambil keputusan itu saya memutuskan sendiri. Saya punya tim di sini. Artinya tidak sepihak lah. Tidak sepihak ya. Melibatkan banyak orang yang terkait dalam hal ini. Ya. Oke Ibu, ada lagi pertanyaannya nih. Masih berapa sih Mbak?
Ya, Pak. Pertanyaan berikutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Kalau faktor ada, Iya. ya. Atau orang yang bisa membantu Membantu. dalam menyelesaikan masalah dilema etika ada. Iya. Seperti saya sampaikan tadi, saya itu dalam melakukan segala hal itu saya senang melibatkan tim. Saya tidak single fighter di sini. Ya, saya ada punya tim, ada wakil kepala sekolah, ada guru senior, ada guru-guru yang bisa saya mintakan pendapatnya, yang saya bisa mintakan bantuannya. Alhamdulillah. Nah, Ibu, kita sudah sampai nih pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Iya. Ini Mbak, kalau yang namanya seorang pimpinan itu adalah seorang yang tahu jalan dan dapat mengarahkan jalan gitu. Ya, walaupun bukan berarti bahwa seorang pimpinan ini adalah orang yang super, tidak. Tapi setidaknya dalam pengambilan keputusan itu, setidaknya dia tahu bahwa keputusan yang dia ambil ini tentunya berdampak kepada keberhasilan dia sebagai seorang pemimpin. Tidak melibatkan emosi di dalamnya. Ya, kepala dingin lah gitu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu, ini pengalaman yang berharga Baik, sekali Linda. buat saya. Iya. Mudah-mudahan ilmu yang saya ambil hari ini bisa saya terapkan ke depannya. Ya, terima kasih sekali lagi. Sama-sama Mbak Linda, Izin sukses sekali pamit. untuk dirimu. Ya Bu. Berkembang terus. Amin. Semaksimal mungkin, tunjukkan kemampuanmu, tunjukkan merahmu. Siap. Semangat. Izin pamit ya Bu. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Bapak, saya mau minta waktunya boleh? Boleh ya. Kebetulan kita ada tugas nih Pak dari JKT Angkatan 7 untuk mewawancarai kepala sekolah. Jadi alhamdulillah Bapak bersedia meluangkan waktunya ya Bapak ya. Ini tentang pengambilan keputusan Bapak. Kebetulan kita sudah ada di modul 3.1. Yang mau saya tanyakan ini Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi saya di dalam mengambil keputusan itu saya tidak sembarangan saya ambil, harus saya pertimbangkan matang-matang dan tidak merugikan siapapun. Yang pertama, kasus yang saya hadapi itu saya lihat dulu, saya baca dulu. Kalau memang kasusnya ringan itu nanti langsung aja ke wakil kepala sekolah atau gurunya langsung. Tapi kalau tidak bisa mengatasi, maka berikan ke saya. Nah, setelah ke saya lihat apa permasalahannya, barulah saya putuskan. Suatu contoh, permasalahan PPDB, penerimaan siswa baru. Di situ ada orang tua murid itu tidak memahami sistem. Sementara sekolah itu di dalam menerima peserta didik baru itu menggunakan sistem. Tugas sekolah hanya mendaftar, tidak bisa menerima apapun, tidak bisa menolong apapun, hanya memasukkan data, semuanya sistem lah yang diringi oleh sistem semuanya. Nah, siapa yang diterima atau tidak itu sistem yang ada. Suatu contoh begini, anak-anak yang di lingkungan sekolah sini kebanyakan umurnya masih kalah dengan yang jauh dari sekolah ini. Makanya banyak calon peserta didik yang di lingkungan ini banyak yang terima. Yang akhirnya orang tua berbilang sini protes semua dengan menggunakan dengan amarahnya masing-masing, dan di sini protes kepada saya. Yang akhirnya
Semua orang tua murid yang protes saya kumpulkan semua. Saya kumpulkan jadi satu, saya jelaskan bahwa sekolah tidak mempunyai hak untuk menerima mengatur semuanya. Yang mengatur bisa diterima atau tidaknya adalah sistem. Sekolah hanya mendaftar penerima yang akhirnya di sistemlah yang mengatur, dan semua siswa yang diterima itu sudah adalah sistem. Nah terus selanjutnya masih banyak dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan itu, ternyata masih ada orang tua yang tidak percaya, dan tetap bahwa sekolah adalah bermain. Dengan kata seperti itu, maka orang tua saya kasih nomor telepon pengadu. Nih Bapak silakan mengadu sendiri tentang penerimaan peserta didik baru, sehingga nanti Bapak akan tahu bagaimana jawaban Bapak. Oke? Terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau sama-sama mengandung nilai kebajikan, misalkan keputusan saya harus memihak yang paling urgent dan tidak merugikan siapapun. Jadi pikir saya kalau misalkan ini baik, yang saya ambil yang terbaik dan tidak merugikan siapapun dan paling urgent. Siap, terima kasih. Selanjutnya apa nih pertanyaan saya ini? Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Silakan. Jadi kalau ada permasalahan, misalkan ada permasalahan di dalam kelas. Kalau permasalahan di dalam kelas itu kalau guru bisa mengatasinya, maka cukup guru saja. Tapi kalau guru nggak bisa mengatasi, maka dilimpahkan ke wakil kepala sekolah, baik bidang siswaan maupun guru. Tidak bisa mengatasi, maka masuklah ke saya. Saya tidak mengatasi, bisa mengatasi, maka ada jalurnya. Saya sampaikan ke pengawasan. Selanjutnya nih ya Pak ya, hal-hal apa saja nih selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Selama ini Ya, yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika. dilema etika. Jadi gini, kalau yang namanya pengambilan keputusan, tetap saja saya pertimbangkan matang-matang, Ya. dan saya mementingkan yang paling urgent, serta saya melakukan pertimbangan kepada pak kasat saya. Iya, berarti ada koordinasi ya Pak Ya, ya. Selanjutnya ya Pak ya, selama ini nih Pak, ada nggak tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada. Ada pasti. Tantangan dalam mengambil keputusan sangat banyak. Iya. Kadang-kadang sudah saya ambil keputusan, ada orang yang merasa dirugikan, akhirnya protes. Nggak usah jauh-jauh dari teman-teman sendiri. Yang namanya keputusan itu pasti ada yang diuntungkan dan yang dirugikan. Cuman bagaimana orang itu menyikapi keputusan itu. Satu contoh, absensi. Siapa yang datangnya lebih lewat dari 30 menit jam 7.30, itu saya kunci. Itu keputusan Siapa aja ya Pak? Siapa saja, saya tidak pandang dulu. Baik siswa, baik guru, siapapun saya kunci. Saya kunci jebret, akhirnya dengan keputusan seperti itu, pasti ada yang merasa kecewa. Ada guru yang kira-kira datangnya terlambat karena kesibukan, atau mungkin bannya kempes dan sebagainya, tetap aja kena sanksinya. Itulah yang keputusan seperti itu tentunya memberikan dilema. Iya. Berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal ya Pak ya dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Saya di dalam menyelesaikan suatu permasalahan, saya jadwalkan, pokoknya saya tidak mau bertele-tele, tidak mau menunda-nunda penyelesaian masalah. Hari itu ada masalah, hari itu saya hadapi, hari itu saya selesaikan. Saya tidak mau untuk esok hari ada masalah. Sekarang ada masalah, selesai hari ini. Itu target saya dan jadwal saya seperti itu. Ya. Apakah bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau prosedur yang saya jalankan yaitu tadi, saya itu kalau misalkan menyelesaikan masalah dari yang terkecil dulu, dari yang terkecil tadi itu saya selesaikan sampai tuntas, dan
ada yang menyelesaikan wakase, Iya. tidak bisa diskusi sama guru yang lainnya, Iya. nggak selesai baru melimpah ke saya. Semua selesaikan dengan tertata dengan rapi. Iya, tertib dan ya minimal kalau seandainya gurunya bisa menyelesaikan Cukup ujinya. cukup, tidak Iya. harus dengan Tidak usah nyampe Bapak ke kepala sekolah. sebagai kepala sekolah ya Pak Iya. ya. Ada lagi nih Pak, pertanyaannya banyak sekali nih Pak. Salah satunya ya Pak ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Jadi kalau yang membantu saya sangat banyak. Iya. Jadi teman-teman saya itu, teman-teman guru itu kalau apa namanya ada permasalahan, dia merasa bertanggung jawab akan permasalahan itu, baik permasalahan yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas atau siapapun merasa bertanggung jawab. Jadi merasa terpanggil semuanya sehingga berusaha untuk menyelesaikan. Alhamdulillah. Berdiskusi dengan teman sejawat, ternyata nggak selesai, masuk ke wakase nggak selesai, baru tetap sama. Ada step by step yang harus menyelesaikan. Jadi guru itu merasa malu kalau tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Gitu. Artinya solid ya Pak ya. Iya. Solid. Saya berusaha untuk membuat guru itu merasa nyaman di sekolah ini. Jadi pandangan saya kalau guru itu bel waktunya pulang, buru-buru pengen pulang, berarti seolah-olah itu berarti sekolah itu nggak nyaman. Oh gitu ya Pak. Kalau memang guru tersebut sudah waktunya pulang kok nggak pengen pulang, tetap ini aja, itu merasa nyaman. Itu Pak apa namanya, saya menilai dari situ. Pertanyaan terakhir nih Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, pelajaran yang saya ambil bahwa dengan kekompakan tentunya, dengan kekompakan bahwa semuanya itu akan berjalan dengan lancar. Tanpa kekompakan, tanpa persatuan, maka permasalahan tidak akan terselesaikan. Karena akan terjadi perpecahan antara yang satu dengan yang lain. Berarti kata kuncinya kompak. Ya Pak ya. Kompak. Dengan kompak kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Iya. Berat pun akan terasa lebih ringan ya Pak ya. Semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya dalam kasus ini dan pengambilan keputusan pada modul kita 3.1. Iya. Terima kasih waktunya ya Bapak. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya Bapak. Iya, mari.